Halo, nama saya Fikri Farosi dengan NIM 120410080. Saya perwakilan dari kelompok 12 investasi dan saya akan melaporkan analisa keuangan baik secara fundamental maupun teknikal pada PT Aneka Tambang atau ANTA. Ya, di sini ada anggota-anggota kelompok kami yaitu Rofiko Hulandari, Sulistri Lestari, Laili Nur Hafifah, dan saya sendiri, Fikri Farosi, serta Ritma Wanti. Ya, tentang perusahaan Aneka Tambang atau yang disingkat Antam, atau di sahamnya namanya ANTM, didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1968 ya, dan berkantor pusat di Gedung Aneka Tambang di Jalan Lejen TB Simatupang, nomor 1 Lingkar Selatan di Jakarta. Aneka Tambang ini didirikan sebagai BUMN atau badan usaha milik negara, melalui merger dari beberapa perusahaan tambang dan tambang milik pemerintah. Ya, kita ke pimpinan perusahaannya, ada komisaris utama namanya Pak Insinyur FX Sugijastoto MA, merangkap komisaris independen. Ada Dewan Komisaris juga, ada Bapak Profesor Dr. Bumila Rusliwa, komisaris independen, Insinyur Anang Sri Kuswardono, juga komisaris independen, Komjen Pol Dr. Andes Bambang Sunarwibowo, juga komisaris, dan Insinyur Dilo Sinowidakdo sebagai komisaris. Untuk direktur utamanya dipegang oleh Bapak Nicholas D. Kanter. Dan Dewan Direksinya ada Bapak Idewa Bagus Sugata Wirantaya sebagai Direktur Operasi dan Produksi, Dolok Robert Silaban sebagai Direktur Pengembangan Usaha, Elizabeth RT Siahaan sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dan Basar Simajuntak sebagai Direktur SDM. Bagaimana kedudukan PT Antam yang kita jelaskan ini? Perlu diketahui PT Antam ini adalah anak perusahaan dari perusahaan BUMN juga yang bergerak di bidang pertambangan bernama Inalum. Jadi Inalum ini adalah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Jepang yang didirikan Jakarta. Kepemilikan saham Antam ini ada di Inalum dengan 65%, serta publik memegang sisanya yaitu 35% dan sudah meluncur IPO. Serta jenis usahanya, usaha bidang utamanya adalah pastinya pertambangan, berbagai jenis bahan galian seperti nikel, emas, dan lain sebagainya, dan juga bidang industri perdagangan, pengangkutan dan jasa, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Isu-isu yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan saham Antam ini diantaranya adalah akuisisi street scooter yang baru-baru ini dialami. Jadi PT Antam ini gagal, proses akuisisinya gagal, sehingga akhirnya sahamnya anjlok pada awal tahun 2022 sebanyak 6,31%. Yang kedua adalah mobil listrik yang berbahan bakar nikel, baterai listrik yang bentar lagi bisa menjadi tren di masa depan, dan bahan bakarnya ini adalah nikel ya, sehingga jika harga nikel ini naik dan permintaan nikel itu akan semakin naik masa depan, maka saham Antam akan bisa semakin naik dan perusahaan akan semakin besar. Sementara korupsi sudah pastinya adalah momok bagi seluruh perusahaan ya. Jadi dugaan korupsi yang muncul pada akhir Maret mengakibatkan saham Antam turun sebanyak 1,13%. Ya. Untuk aset perusahaan, jadi aset perusahaan ini kita lihat jumlah asetnya meningkat dari 31,73 juta dolar menjadi 32,90 juta dolar. Jadi mengalami peningkatan, sehingga hal itu dinilai baik, dan aset lancarnya pun juga mengalami kenaikan. Ya, untuk liabilitas jangka pendek mengalami penurunan dan ini cukup baik. Dan namun justru liabilitas jangka panjang ini mengalami sedikit
naikkan, sehingga terjadi jadi kenaikan utang. Namun liabilitas secara keseluruhan justru menurun menjadi 5,5 juta dolar, dan hal ini dinilai baik. Untuk modal mengalami peningkatan juga dari 19 juta dolar menjadi 20,8 juta dolar, dan ini baik karena kalau modal bertambah pasti perusahaan akan. Untuk laporan laba rugi, ya untuk laba bersih yang diperoleh oleh PT Antam ini mengalami kenaikan ya dari 1,1 juta dolar pada tahun 2020 menjadi 1,8 juta dolar pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 61,98%. Dan ini akan sangat baik bagi perusahaan karena akan menjadi modal bagi investor. Hal yang baik buat investor nanti. Untuk laporan penjualan, ya penjualan biji nikel itu meningkat ya karena tren yang sudah saya berikan, karena tren nikel itu semakin meningkat, akhirnya penjualan biji nikel itu meningkat dari 27,3 juta dolar menjadi 38,4 juta dolar. Dan penjualan perusahaan meningkat juga, jadi pendapatan perusahaan juga meningkat. Ya, dengan beban penjualan ini berbanding lurus dengan penjualan itu sendiri. Jadi karena penjualannya meningkat, jadi beban penjualannya juga bertambah menjadi 32,08 juta. Dan ini ya. Untuk manajemen risiko, jadi perusahaan itu dipengaruhi oleh beberapa risiko, yaitu harga komoditas. Misalnya kalau emas naik itu bisa mengalami keuntungan lebih. Sementara jika harga barang-barang tambang itu pada turun, ya maka keuntungannya akan menurun, bahkan bisa rugi. Kemudian pasar uang, kemudian suku bunga, kredit, likuiditas, dan permodalan. Jadi pada masa pandemi yang marak pada tahun 2020 dan 2021, PT Antam ini tidak berpengaruh banyak, jadi tetap masih berjalan cukup lancar. Ya, untuk rasio laporan keuangan ini adalah ada return of asset yang meningkat sebesar 2,04%, return of equity ya itu meningkat sebesar 2,9%, dan debt to equity atau rasio utang terhadap ekuitas itu menurun 8,72%, ini cukup baik. Dan debt to asset rasio rasio utang terhadap aset itu menurun, itu juga cukup baik. Dan current rasio 1,21,14% bertambah menjadi 178,72%. Kemudian QR bertambah menjadi 131,37%, bertambah 45%. Dan EPS atau earning per share itu juga meningkat cukup signifikan menjadi 77,47 dolar, cukup baik. Ya, benar. Dan PER atau price earning ratio juga mulai menurun menjadi dari 40,45 kali menjadi 29,04 kali. Dan BVPS naik dari 792 menjadi 867 value per share, dan price to book value rasio meningkat dari 2,44 menjadi 3,22, meningkat 0,78. Ya, untuk setelah analisis fundamental ditampilkan, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu perusahaan Antam mengalami peningkatan dalam memperoleh laba ya. Dapat dibuktikan dari peningkatan laba mencapai 60% lebih. Penggunaan utang untuk operasional dan aset menurun dari tahun sebelumnya. Liabilitas totalnya menurun. Dan posisi keuangan perusahaan tergolong meningkat ya, karena terjadi peningkatan dalam pembayaran kewajiban lancar. Jadi sudah dijelaskan karena kewajiban-kewajiban yang itu liabilitas yang pendeknya berkurang. Keuntungan yang diperoleh pemegang saham meningkat ya, itu cukup baik ya, karena pastinya pemegang saham pasti mau untung. Dan harga saham yang
ada di tahun 2021 cenderung mengalami overvalue dan tergolong mahal. Sehingga menjadi pertimbangan buat investor. Kemudian untuk teknikal ya. Oke. Jadi teknikal ini ada harga open, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga close. Dari tanggal 9 Maret yang sudah saya amati itu harga close-nya itu cenderung dari 2.650 meningkat di tanggal 13 April di penutupan pengamatan kami dari 2.790. Namun pada Maret ini mengalami fluktuasi ya, dari 9 Maret ke 1 Maret ini menurun, kemudian naik, turun lagi, kemudian pada bulan April sampai tanggal 13 naik lagi. Dan ini adalah candlestick-nya. Jadi bisa dibuktikan pada sekitar bulan Maret ini terjadi penurunan, turun, kemudian naik lagi, namun turun lagi, namun mengalami kenaikan lagi pada bulan April, dan trennya cenderung meningkat dari bulan Maret sebelumnya. Untuk grafik harga saham di penutupan itu sama, kita mengalami tren penurunan saham terlebih dahulu, kemudian naik, namun turun lagi, namun mengalami progres kenaikan kembali sampai tanggal 13 April. Dan ini adalah harga CMA, kumulatif multiple asset, dan SMA-nya, dan ini bisa menjadi indikator itu bagaimana pergerakan saham itu dari 5 hari terakhir atau dari keseluruhan pergerakan dari awal. Dan ini cenderung fluktuatif ya, namun punya kecenderungan peningkatan. Untuk kesimpulan finalnya, berdasarkan analisa laporan kami, akhirnya AHS bertambah dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 28,17%. Ini cukup sangat-sangat baik ya, karena peningkatan aset menjadi indikator positif buat investor. Kemudian laba bersih meningkat sebesar 61,98%. Itu sangat baik untuk investor, kan ini indikator positif. Penjualan perusahaan meningkat sebesar 40,46%, dan ini indikator positif. Ekuitas perusahaan meningkat juga indikator positif. Perusahaan mampu meraup laba bersih dari pendapatan hingga 1,86 juta US dollar, itu juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Baik. Dan terjadi peningkatan pada sektor penjualan yang disebabkan oleh pengelolaan biaya beban yang optimal. Jadi beban penjualan ini dikelola dengan optimal sehingga berbanding lurus dan penjualan meningkat, mampu menurunkan liabilitas jangka pendek. Dan ini cukup penting ya, kalau liabilitas jangka pendeknya nggak kunjung dilunasi ya, bunga utang dari perusahaan akan menumpuk dan antam menurunkan liabilitas jangka pendek tersebut. Dan dapat dinilai buruk liabilitas jangka panjang. Nah, ini untuk liabilitas jangka panjang, kalau perusahaannya cenderung mengalami kenaikan tren atau bagus, akan itu masih cukup baik. Tapi ya kalau perusahaannya trennya menurun, maka ya itu akan menjadi alarm bagi perusahaan. Bukan toko perusahaan meningkat terutama pada penambangan biji. Jadi karena penambangan biji yang cukup banyak, terutama nikel ya, jadi banyak hal yang harus dianggarkan untuk membangun infrastruktur dari pertambangan. Dari grafik technical, grafik pergerakan saham dari 9 Maret kan sudah saya jelaskan mengalami penurunan dulu sampai tanggal 21, kenaikan, setelah itu mengalami kenaikan dan akhirnya turun kembali. Namun sejak mulai bulan April cenderung mengalami kenaikan. Ya. Dari berdasarkan fluktuasi yang tadi saya jelaskan teknikal, saham ini masih cukup direkomendasikan untuk jangka pendek ya, karena ada kecenderungan kenaikan dari tanggal tersebut. Namun untuk jangka panjang saya masih kurang menyarankan. Sehingga dari analisis fundamental dan teknikal menunjukkan nilai yang positif. Jadi nilai yang positif itu apa? Dari rasio dari penjualan tadi, dari kenaikan laba dan lain sebagainya. Dan
dan maupun analisis candlestick yang tadi sudah dijelaskan, maka perusahaan Antam itu bisa jadikan salah satu pilihan untuk berinvestasi di bidang usaha pertambangan. Ya, jadi dikarenakan Antam ini perusahaan pertambangan dan ada tren kenaikan penjualan nikel pada tahun-tahun berikutnya nanti Antam ini bisa dibilang punya masa depan yang cerah karena penjualan nikel masih berkembang. Yaudah, terima kasih atas sekian dari presentasi kami, kurang lebih maaf.